Oke, selanjutnya saya Indriani akan menjelaskan tentang penggunaan kurva normal standar. Nah, untuk menentukan luas daerah di bawah kurva normal standar telah dibuat distribusi normal standar, yaitu tabel luas kurva normal standar dengan nilai-nilai Z tertentu. Dengan daftar tersebut, bagian-bagian luas dari distribusi normal standar dapat dicari. Karena seluruh luas kurva adalah 1 dan kurva simetris terhadap mu itu sama dengan 0. Maka luas dari garis tegak pada titik 0 ke kiri ataupun ke kanan adalah 0,5 atau setengah. Dan diartikan P lebih dari 0. P, Z lebih dari 0 sama dengan 0,5. Kemudian luas daerah di bawah kurva normal pada interval tertentu dapat dituliskan P 0 kurang dari Z kurang dari B, atau dari interval Z dari 0 sampai dengan B. Kemudian ada contoh, akan dihitung nilai P dengan interval Z dari 0 sampai 2,13, langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, 2,13 itu sama dengan 2,1 ditambah 0,03. Jadi kita pisahkan dulu si desimal yang paling terakhir atau paling belakang dengan 2 desimal di depannya. Kemudian langkah yang kedua, dengan tabel luas kurva normal standar, itu kita cari gitu dari 2,1 pada kolom Z pada kolom paling kiri dan 0,03 pada baris pertama yang paling atas. Nih, yang ini. Ini kan yang 2,1 kita cari di sebelah kiri di sini. Kemudian yang 0,03 kita cari di yang paling atas. Nah, di sini. Sehingga titik pertemuannya itu menemukan 0,2834. Nah, untuk menentukan luas daerah kurva normal atau yang bukan baku dilakukan transformasi dengan menggunakan nilai Z. Cara transformasinya itu ialah sebagai berikut. Nah, yang pertama kita menghitung dulu nilai Z sampai 2 desimal, seperti tadi. Kemudian menggambar kurva normal standarnya. Yang ketiga, meletakkan nilai Z pada sumbu X, kemudian menarik garis vertikal yang memotong kurva. Kemudian yang keempat, nilai yang terdapat dalam daftar merupakan luas daerah antara garis tersebut dengan garis vertikal di titik 0. Yang kelima, dalam daftar distribusi normal standar mencari tempat harga Z pada kolom paling kiri hanya sampai 1 desimal dan mencari desimal keduanya pada baris paling atas. Kemudian yang keenam, dari Z di dalam kolom kiri maju ke kanan dan dari Z di baris atau turun ke bawah sehingga dapat bilangan yang merupakan luas daerah yang dicari. Untuk mencari nilai Z, apabila luas kurva diketahui, maka dilakukan langkah-langkah sebaliknya. Contoh, hitunglah P 90 kurang dari X kurang dari 115 atau X dari 90 sampai 115. Kemudian untuk rata-ratanya itu 105 dan simpangan bakunya itu 10. Penyelesaian. Nah, pertama kita tentukan dulu X1 dan X2-nya berapa. X1-nya itu 90 dan X2-nya itu 115. Kemudian kita hitung menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi dengan simpangan baku. Nah, ini X-nya itu mau X1 dulu atau mau X2 dulu, bebas ya. Nah, kita pertama kerjakan dulu yang X1 90. Nah, berarti di sini tinggal substitusikan. Berarti X-nya 90 dikurangi rata-ratanya 105 dan simpangan bakunya itu 10. Nah, berarti hasilnya itu negatif 1,5. Kemudian yang untuk X2 sama dengan 115. Nah, ini X-nya 115, kemudian dikurangi dengan 105 dibagi dengan 10. Nah, ini hasilnya 1. Nah, dengan demikian nilai P 90 kurang dari Z kurang dari 115 itu sama dengan nilai P negatif 1,5 kurang dari Z kurang dari 1 gitu, setara ya gitu. Nah, maka ini gimana nih cara mengoperasikannya lagi untuk mencari nilai P-nya? Kita pisahkan dulu P negatif 1,5 kurang dari Z kurang dari 0, kemudian ditambah dengan 0 kurang dari Z kurang dari 1. Nah, ini hasilnya itu dari tabel distribusi normal, yaitu 0,4332 ditambah 0,3413 itu sama dengan 0,7745.
Nah, jadi nilai P-nya itu 0,7745. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa di kolom komentar atau via WhatsApp ya, teman-teman. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.